Saya menduga keras seperti yang disebutkan senior saya di Universitas Indonesia, Taufik Bahauddin, bahwa ini neo-komunis, neo-PKI. Coba kemukakan buktinya. Kapan Anies dia membohongi Anda? Kapan Anies dia mengibuli Anda? Kapan Anies memfitnah Anda? Tidak ada itu semuanya. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar, berdasarkan Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam formulir musyawarah perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita harus amalkan. Profesor Muslim Umar yang sangat saya hormati, memang setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dan mendukung siapapun dalam politik elektoral. Namun janganlah terlalu berlebihan sampai harus merendahkan martabat sampean sendiri sebagai seorang guru besar di bidang sosiologi, menjadi seorang loyalis sejati hingga terjebak mengkultuskannya, sampai-sampai kibulan demi kibulan yang selama ini dilontarkannya, sampean siap menjadi bemper dan pasang badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, siapa yang tak kenal dengan nama Profesor Musni Umar? Dia dikenal sebagai mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun yang juga guru besar di bidang sosiologi. Selain itu, ia juga dikenal sebagai loyalis tulen bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Saking loyalnya, mungkin kecintaannya kepada Anies bisa dibilang melebihi kecintaannya kepada diri sendiri, sampai tega menanggalkan marwah intelektualnya sebagai seorang guru besar sosiologi demi pasang badan untuk membela Anies Baswedan. Sudah berulang-ulang dia dirujak netizen gara-gara sering membuat tweetan beraroma hoax atau bohong demi membela Anies, hingga kerap kali dibully netizen. Tapi dasar Pak Profesor ini sudah kadung cinta mati sama Anies Baswedan. Hobinya yang bikin tweetan hoax itu pun tak pernah kunjung berhenti. Nah, beberapa hari yang lalu sempat heboh kabar hoax tentang Anies Baswedan yang katanya disambut oleh Raja Arab King Salman, bak Presiden, ketika tiba di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Profesor Umar ini pun ikut-ikutan bikin tweetan disertai dengan postingan gambar editan yang memperlihatkan Anies Baswedan dikawal pasukan kerajaan didampingi Raja Salman. Karuan saja Profesor Umar sontak banjir hujatan. Pasalnya sudah jelas-jelas gambar yang ia posting ini merupakan gambar editan ketika Presiden Jokowi menunaikan umroh di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah pada tahun 2019 yang lalu. Gambar itu pun juga sempat dikomentari putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akrab disapa Mas Wali, dengan balasan yang cukup pendek. Kok ada saya di situ, Pak? Ya, akhirnya Profesor Umar pun mengakui telah menyebarkan gambar atau poster hoax, lalu menghapusnya dan meminta maaf. Tapi dasar Profesor Umar, usai menghapus gambar hoax itu, nyinyirnya kembali kambuh. Dia bikin video disertai dengan tweetan, "Ya Allah, berilah petunjuk mereka yang hina Anies Baswedan," yang isinya menghujat netizen yang bikin gambar bertuliskan "tukang ngibul naik haji" dengan menuduh sebagai neo-PKI, memecah belah dan mengadu domba, serta memberikan pujian setinggi langit kepada Anies yang dia anggap tak pernah bohong. Lantas Profesor Umar pun meminta netizen untuk tidak memfitnah Anies karena Indonesia merupakan negara besar yang berdasarkan Pancasila. Mungkin saking semangatnya pasang badan buat membela Anies, Profesor Umar pun kebalik-balik saat menyebutkan sila-sila dalam Pancasila. Pagi ini saya mendapatkan kiriman poster termuat di galeri HP saya
dan saya sungguh-sungguh sedih, sungguh-sungguh prihatin dan mengejam keras karena di poster itu di belakangnya gambar Anies Baswedan, lantas ada tulisan tukang ngibul naik haji. Kemudian ada juga poster lain, itu dikutip dari wawancara atau berita dari Metro TV, katanya jalur undangan kerajaan Arab Saudi ngibul lagi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Anies sudah menyampaikan pernyataannya bahwa dia naik haji atas undangan kerajaan Arab Saudi beserta keluarganya. Mereka ditempatkan di guest house dekat Masjidil Haram. Nah, ini tidak mungkin Anies berbohong, karena kita lihat juga waktu turun di airport ada kendaraan Mercedes-Benz dijemput. Memang yang jemput itu bukan raja, bukan perdana menteri, karena Anies ini bukan presiden, juga bukan perdana menteri. Dia adalah rakyat biasa seperti juga yang lain-lain. Setiap tahun pada musim haji itu kerajaan Arab Saudi mengundang banyak tokoh. Ada teman saya, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Hafiz Sodihin, pernah mengatakan pada saya diundang oleh kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan haji. Saya difasilitasi dan macam-macam lah, dan bertemu dengan raja. Nah, sama juga Anies Baswedan. Nah, kenapa dibuatkan poster bahwa dia ngibul dan lain sebagainya? Saya kira ini fitnah yang sangat kejam. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Nah, mengapa kita ini bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim 87% tega melakukan seperti itu? Ini bukan mayoritas bangsa Indonesia, tapi ada orang-orang tertentu yang tiap hari kerjanya menista orang, menghina orang, memfitnah orang, menyebut orang yang nggak benar. Ini barangkali yang harus kita hentikan. Sekali lagi, ini yang membuat narasi seperti itu, saya menduga keras, seperti yang disebutkan senior saya di Universitas Indonesia, Taufik Bahauddin, bahwa ini neo-komunis, neo-PKI, yang memang sengaja tiap hari membuat kegaduhan dengan menyebarkan narasi fitnah, mengadu domba antara satu dengan yang lain. Nah, ini kita harus hentikan, karena bangsa ini tidak akan maju kalau dikobarkan fitnah dan fitnah. Nah, kita bisa mengkritik orang, dan saya sering mengkritik, tapi bukan orangnya, kebijakannya. Kita memang wajib melakukan itu karena agama kita, agama Islam ini menyuruh kita untuk mengingatkan kepada siapapun, kepada mereka yang sedang memegang kekuasaan, agar amanah, agar jujur. Tapi kalau privasi, tidak boleh kita menghina orang, tidak boleh menjelekkan pada orang, kecuali ada bukti-bukti. Coba kemukakan buktinya. Kapan Anies dia membohongi Anda? Kapan Anies dia mengibuli Anda? Kapan Anies memfitnah Anda? Tidak ada itu semuanya. Sebenarnya apa yang dimuat di dalam poster-poster ini, kalau Anies mau laporkan, itu pasti ditelusuri oleh polisi. Tapi Anies itu tidak mau yang seperti itu. Ya sudahlah, tidak pernah dia melakukan. Tapi kita itu tidak ingin
dikobarkannya fitnah yang terus-menerus seperti itu. Sekali lagi, fitnah itu harus dihindari karena memecah belah di antara kita, dan hanya orang-orang munafik, orang-orang jahat yang mengobarkan seperti itu. Saya yakin bangsa ini di masa depan harus melakukan perubahan. Kalau tidak melakukan perubahan, maka akhirnya kita diadu domba di antara kita, dan negeri yang kaya raya ini dikuras, diambil, dirampok kekayaan alam, kemudian narasi perpecahan dikobarkan di antara kita agar kita berseteru, berpecah belah, dan ini harus kita hentikan. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar, berdasarkan Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita harus amalkan. Waduh, seorang guru besar sosiologi kok bisa kalah dalam melafalkan sila-sila dalam Pancasila, kalah dengan sama anak TK atau SD. Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila 1. Bergambar bintang. Sila 2. Bergambar rantai emas. Sila 3. Bergambar pohon beringin. Sila 4. Bergambar kepala banteng. Sila 5. Bergambar padi dan kapas. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati. Nah, terkait dengan tudingan Profesor Umar terhadap maraknya fitnah yang ditujukan pada Anies Baswedan, sebenarnya bukan fitnah, melainkan fakta berdasarkan hasil investigasi dari berbagai sumber yang valid dan terpercaya. Dari hasil investigasi itu, nama Anies memang tidak tercantum dalam daftar 50 WNI yang mendapatkan undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi setelah diseleksi oleh otoritas terkait, baik Kedutaan Besar Arab Saudi maupun Indonesia. 50 orang diantaranya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Nasaruddin Umar, Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Bukhari SA, Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Harun, dan Kapolsek Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktora. Acara pelepasan dilakukan langsung oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi di kawasan Jakarta Selatan pada hari Rabu 21 Juni 2023. Sedangkan Anies berangkat ke Tanah Suci pada hari Kamis 22 Juni 2023 yang sempat diantarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Nah, untuk mendapatkan kesempatan berharga ini, para calon jemaah haji harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Kemudian kedutaan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan memilih siapa yang berhak untuk berangkat. Program ini merupakan bagian dari program tamu Raja Salman dalam rangka mempererat hubungan antara Arab Saudi dengan negara-negara Islam di seluruh dunia. Imam Masjid Besar Istiqlal Kiai Nasaruddin Umar menyatakan orang-orang yang diundang pemerintah Arab Saudi biasanya yang dianggap memiliki pengaruh di negaranya. Indonesia mendapatkan kuota terbanyak sebanyak 50 orang, sedangkan negara lain hanya sekitar 5-10 orang. Nah, bisa jadi Anies termasuk rombongan haji yang diundang Kerajaan Arab Saudi tetapi melalui jalur haji mujamalah atau sering disebut juga dengan haji furoda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Jamaah haji furoda berangkat menggunakan visa mujamalah yang dikeluarkan oleh setiap kedutaan negara tanpa menunggu antrean. Dalam hal ini, Kementerian Agama tidak mengelola calon jemaah haji dengan visa mujamalah karena telah menjadi hak pemerintah Arab Saudi untuk mengundang mitra sebagai penghargaan, penghormatan, dukungan diplomatik, dan yang lainnya.
WNI yang melaksanakan haji furoda harus berangkat melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK atau perusahaan travel yang telah terdaftar di Kemenak RI. Nah, dalam hal ini Anies pun berangkat menggunakan Travel Dream Tour sebagaimana yang diposting di akun Instagram Official Dream Tour. Nah, itulah sebabnya kalau Anies bilang mendapatkan undangan haji khusus dari Kerajaan Arab Saudi seperti 50 WNI yang menjadi tamu istimewa itu memang tidak benar. Dugaan kuat Anies naik haji lewat jalur haji furoda atau mujamalah dengan biaya sekitar 300-an juta lebih. Meski demikian, apapun jalur yang digunakan Anies Baswedan dalam menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, kita yakin semata-mata atas undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Pak Anies dan keluarga menjadi haji mabrur dan mendapatkan banyak berkah kebaikan untuk Indonesia. Jadi Profesor Muslimar yang sangat saya hormati, memang setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dan mendukung siapapun dalam politik elektoral. Namun janganlah terlalu berlebihan sampai harus merendahkan martabat sampean sendiri sebagai seorang guru besar di bidang sosiologi, menjadi seorang loyalis sejati hingga terjebak mengkultuskannya, sampai-sampai kibulan demi kibulan yang selama ini dilontarkannya, sampean siap menjadi bemper dan pasang badan. Tetaplah berlaku adil, jangan malah menuding mereka yang berusaha untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dianggap memfitnah, bahkan dituduh neokomunis atau neo-PKI. Itu salah, Prof. Saking menggebunya membela Anies, sampean sendiri malah belepotan, bahkan kebalik-balik dalam melafalkan urutan sila-sila dalam Pancasila. Kalau sudah begini, siapa yang harus menanggung malu, Prof? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.